Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah wa huwal aliyul azim. Hadirin pemirsa yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah seorang pemuda tinggal di kampung. Pemuda ini hendak mau mandi di sungai. Begitu sebentar mandi di sungai, melihat ada satu buah mangga terbawa arus. Lalu dia ambil itu mangga, lalu dimakan. Begitu dia nikmati mangga itu, separuh sudah dimakan. Lalu dia berpikir, astagfirullah, istighfar kepada Allah. Mangga ini yang saya makan ini pasti ada yang punya. Tidak mungkin ada mangga ini terbawa arus air ini kalau tidak ada yang punya. Begitu dia bergegas-gegas, pemuda bergegas-gegas untuk berangkat menelusuri itu sungai. Terus menelusuri itu sungai sampai melihat ada pohon mangga di atas sungai. Lalu menoleh ke kanan, melihat rumah. Lalu mengetuk-ngetuk pintu rumah itu. Assalamualaikum. Lalu dijawablah seorang kakek di dalam rumah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dia sampaikan kepada kakek, kakek, saya ini ada mangga. Tinggal sepotong, tinggal separuh. Yang separuhnya saya sudah makan. Lalu saya sadar bahwa mangga ini pasti ada punya. Tentu kakek yang punya ini. Pohon mangga itu yang ada di atas sungai, kakek. Apakah kakek punya? Iya, saya punya. Dan sekarang kakek, saya ini mau minta maaf atas kesalahan saya yang saya makan mangga ini. Apakah kakek mau memaafkan saya? Karena saya berdosa memakan mangga itu tanpa ada izin. Iya. Kakek bilang, wahai pemuda, saya maafkan. Tapi ada syaratnya. Oke, apa syaratnya? Syaratnya adalah kau nikahi anakku. Wah, pemuda ini dalam hatinya bergembira, alhamdulillah. Saya memang sudah lama menikah, tapi tidak punya uang. Tapi kakek bilang, wahai pemuda, ini anak saya ada 4 penyakitnya. Wih, langsung lagi pemuda bilang, aduh, luar biasa ini. Saya nikahi 4 penyakitnya. Apa itu penyakitnya anak kita? Penyakitnya anak saya, dengarkan pemuda. 1, anakku buta. Yang kedua, anak saya tuli. Yang ketiga, anak saya bisu. Yang keempat, penyakitnya anakku pemuda, yaitu lumpuh. Bagaimana? Setuju dengan persyaratan ini? Pemuda bilang, wahai kek, bolehkah saya diberikan waktu 5 menit saja? 5 menit saja untuk berpikir. Apakah saya jadi nikahi anak kakek atau tidak? Berikan saya 5 menit. Begitu diberikan 5 menit berpikir, nikahi, tidak, nikahi, tidak, nikahi, tidak. Ternyata menang akalnya. Biarkan saya nikahi. Apapun yang terjadi, yang jelasnya saya bisa dimaafkan dosa-dosa saya. Saya takut nanti masuk neraka gara-gara mangga itu sendiri. Kek, saya bersiap untuk menikahi anak kakek. Kakek bilang, kalau begitu silakan datangi kamarnya. Begitu mendatangi kamarnya, diketuk-ketuk itu pintunya. Lalu dia bilang, assalamualaikum. Spontanitas ada di dalam kamar itu menjawab, waalaikumsalam. Lalu pemuda ini balik lagi ke kakek itu. Kek, kita bilang bahwa anak kita itu bisu. Padahal ada orang yang menjawab di dalam kamar. Duduklah dulu wahai pemuda.
Duduklah baik-baik saya jelaskan. Kenapa anak saya punya penyakit 4? Pertama saya jelaskan. Anak saya itu, saya katakan bahwa anak saya itu buta. Anak saya itu saya katakan buta karena anak saya itu tidak mau melihat yang tidak disukai oleh Allah. Hanya mau melihat Al-Quran dengan ciptaan yang ada di alam bumi ini. Itu yang dilihat. Hanya yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia lihat. Itu satu. Yang kedua, saya katakan bahwa anak saya itu adalah tuli. Karena memang anak saya itu tidak mau mendengarkan kata-kata yang tidak baik. Anakku selalu hati-hati mendengarkan sesuatu pembicaraan yang tidak bermanfaat. Itulah anak saya. Kemudian yang ketiga, saya bilang bahwa anak saya itu bisu. Wahai pemuda, saya bilang anak saya itu bisu karena anak saya itu tidak berucap kecuali ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah. Karena memang Nabi katakan di dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Berbicaralah kalian dengan yang baik-baik. Kalau kalian tidak bisa berbicara dengan baik-baik, maka hendaknya lah kalian diam. Coba bayangkan. Kemudian pemuda, saya katakan bahwa anak saya itu lumpuh. Karena anak saya itu tidak mungkin dia pergi keluar dari rumah ini berjalan kalau bukan yang diridhoi oleh Allah. Hanya berjalan yang diridhoi saja Allah. Dia tidak pernah keluar rumah ini berjalan untuk berbuat maksiat. Hanya kebaikan semata-mata yang dilakukan anak saya. Maka okelah pemuda, saya akan nikahkan engkau dengan anak saya. Karena engkaulah pilihan-pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untunglah pemuda ini luar biasa mendapatkan istri yang cantik. Itulah hebatnya kalau orang beriman dan bertakwa kepada Allah. May yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan keluarkan dia dari segala permasalahan dan Allah akan memberikan rezeki dari arah mana saja yang dia tidak ketahui. Moga-moga ada manfaatnya sebagai pembelajaran, iktibar kepada kita seorang pemuda. Maka bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan dan Allah akan memberikan rezeki dari arah mana saja yang kita tidak ketahui. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.